Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 8. Pada video kali ini kita akan belajar tentang luas permukaan prisma. Ikuti penjelasannya ya. Materi kelas 8 pertemuan ke-6 di semester 2 ini masih dalam bab bangun ruang sisi datar. Kali ini kita akan membahas tentang luas permukaan prisma. Masih ingat tentang prisma ya? Prisma adalah bangun ruang yang memiliki alas dan tutup yang sama atau kongruen. Jika alasnya segitiga, maka tutupnya segitiga. Ini adalah prisma segi 4. Ini prisma segi 5, prisma segi 6. Kalau yang bawah merupakan prisma condong. Yang bagian bawah ini namanya alas, kemudian sisi yang kongruen dengan yang bawah namanya sisi atas. Sedangkan sisi yang berdiri ini namanya sisi tegak. Sisi tegak pada prisma selalu berbentuk persegi panjang. Nah, ini namanya sisi tegak. Nah, yang dimaksud dengan luas permukaan prisma itu adalah jumlah luas semua sisi pada prisma. Luas permukaan prisma rumusnya yaitu 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. 2 kali luas alas karena sisi yang sama dengan alasnya ada 2, yaitu alas dan tutup. Sedangkan keliling alas dikali tinggi prisma ini adalah luas sisi tegaknya. Luas sisi tegaknya tadi berbentuk persegi panjang, dengan panjang pada bagian bawah itu sama dengan keliling alas, sedangkan lebar atau tingginya itu sama dengan tinggi prisma. Sehingga luas permukaan prisma sama dengan 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi prisma. Nah, sebelum latihan menghitung, kita mengulang dulu rumus luas dan keliling bangun datar, karena untuk luas alas nanti tergantung pada alas prismanya. Ketika alas prismanya persegi panjang, maka kita pakai luas persegi panjang untuk alasnya. Ketika prismanya alasnya jajar genjang, maka kita pakai rumus luas jajar genjang untuk alasnya. Nah, persegi panjang ini gambarnya, rumus luasnya adalah panjang kali lebar. Rumus kelilingnya 2 dikali panjang tambah lebar. Persegi mempunyai sisi yang sama ya. Di sini luasnya adalah S kali S atau kadang kita sebut S kuadrat. Kemudian kelilingnya adalah 4 kali sisi, karena sisinya ada 4 sama semua. 4 kali sisi atau kadang ditulis 4S. Jajar genjang, di sini jajar genjang dengan sisi yang bawah A, sisi yang samping B, maka luasnya sama dengan alas kali tinggi. Tinggi adalah garis yang ditarik tegak lurus dari sudut di atasnya tegak lurus dengan alas. Ini tingginya, sehingga luasnya adalah alas kali tinggi. Sedangkan untuk kelilingnya sama dengan 2 dikali A ditambah B. Ingat, tinggi itu yang T ini ya, yang tegak lurus terhadap alas, bukan B, ini bukan. B adalah sisi jajar genjang, sedangkan tingginya adalah garis tegak lurus terhadap A ini. Berikutnya ada belah ketupat. Belah ketupat segi 4, yang panjang sisinya sama semua, diagonalnya berpotongan membentuk sudut siku-siku, tetapi sudutnya ini tidak harus 90 derajat. Kalau 90 derajat namanya adalah persegi. Nah, luas belah ketupat sama dengan setengah dikali diagonal 1 kali diagonal 2. Diagonal satunya AC, diagonal 2-nya BD, atau boleh dibalik, ini diagonal 1, ini diagonal 2. Kelilingnya, karena semua sisinya sama, maka kelilingnya adalah 4 kali sisi atau 4S. Berikutnya ada layang-layang. Ini adalah layang-layang, luasnya yaitu setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2, sedangkan kelilingnya adalah 2 dikali A tambah B. Kemudian untuk trapesium, luasnya adalah setengah dikali jumlah sisi sejajar dikalikan tinggi trapesium. Tinggi di sini adalah jarak dari 2 sisi yang sejajar atau garis tegak lurus yang ditarik dari atas tegak lurus pada A. Nah, di sini sisi yang sejajar adalah A dan B, sehingga rumusnya
setengah dikali A tambah B dikali T untuk luasnya. Kelilingnya adalah jumlah semua sisinya, yaitu A tambah B tambah C tambah D. Nah, berikutnya ada segitiga. Segitiga luasnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Ini alasnya. Tinggi harus tegak lurus terhadap alas. Luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Kelilingnya adalah jumlah semua sisi terluar, yaitu A ditambah B ditambah C. Berikutnya lingkaran. Luas lingkaran adalah pi kali R atau pi R kuadrat. Kelilingnya adalah 2 kali pi kali R atau 2 pi R. Dengan pi nilainya 3,14 atau 22/7. Nah, rumus luas dan keliling bangun datar ini nanti akan membantu kita dalam menghitung luas permukaan prisma. Sebagai contoh, sebuah prisma segitiga dengan bentuk alas segitiga siku-siku dengan sisi siku-sikunya 3 cm dan 4 cm dengan tinggi prisma 7 cm. Berapa luas permukaan prisma tersebut? Nah, untuk menjawab soal ini kita sketsa dulu ya. Kita sketsa dulu gambarnya. Ada prisma segitiga, berarti alasnya berbentuk segitiga dengan sisi siku-sikunya adalah 3 cm dan 4 cm. Ini tinggi prismanya yaitu 7 cm. Nah, ketika menghitung luas permukaan prisma, kita fokus pada alasnya. Jadi, usahakan alasnya digambar terpisah, sisi alasnya. Alasnya berbentuk segitiga siku-siku, maka di sini saya gambar segitiga siku-siku terpisah dengan sisi tegaknya, yang satu itu A 3 cm, kemudian yang satunya B 4 cm. Nah, tadi untuk mencari luas permukaan prisma, kita perlu luas dan keliling alas. Maka kita perlu mencari panjang dari C atau sisi miring. Untuk mencari C atau sisi miring ini, kita menggunakan teorema Pythagoras. Karena sisi miring berarti C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Atau boleh langsung diakar, C sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Nilai A-nya 3, nilai B-nya 4. Menjadi akar 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Kita selesaikan dulu kuadratnya. 3 kuadrat yaitu 9, 4 kuadrat yaitu 16. Akar dari 9 tambah 16. 9 ditambah 16 25. Akar dari 25 yaitu 5. Ini adalah nilai dari C, nilai dari sisi miringnya. Sehingga kita hitung dulu per unsurnya. Untuk luas alasnya, alasnya berbentuk segitiga, berarti setengah kali alas kali tinggi. Ingat, tinggi di sini karena kita membicarakan alas, berarti tingginya adalah tinggi segitiganya, bukan tinggi prisma. Ini adalah tinggi segitiga atau tinggi alasnya. Setengah kali alas kali tinggi segitiga. Alasnya itu 3, kemudian tinggi segitiganya adalah 4. Setengah dikali 3 dikali 4. 4 kita bagi 2, dapat 2. 3 dikali 2 yaitu 6. Luas alasnya 6 cm persegi. Nah, setelah menghitung luas alas, langkah berikutnya kita perlu mencari keliling alasnya. Alasnya berbentuk segitiga, maka jumlah semua sisinya. Keliling alasnya yaitu A ditambah B ditambah C, yaitu 3 tambah 4 tambah 5. 3 ditambah 4 7, 7 ditambah 5 adalah 12 cm. Kemudian diketahui bahwa tinggi prismanya yaitu 7 cm. Kemudian baru kita hitung, kita masukkan ke dalam rumus luas permukaan prisma. Luas sama dengan 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Tinggal kita masukkan 2 dikali luas alasnya adalah 6 ditambah keliling alasnya adalah 12 dikali tinggi prismanya yaitu 7. Perkalian penjumlahan perkalian kita kerjakan dulu yang perkalian. 2 dikali 6 yaitu 12 ditambah 12 dikali 7 yaitu 84. 12 ditambah 84 yaitu 96.
Jadi luas permukaan prisma tersebut adalah 96 cm persegi. Nah, ini jika luasnya segitiga. Kalau luasnya segitiga, berarti luas alasnya kita pakai setengah kali alas kali tinggi segitiga. Tapi jika prismanya alasnya misalnya belah ketupat, maka luas alasnya kita ganti menjadi setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2, tergantung pada alas dari prisma tersebut. Contoh berikutnya, sebuah prisma alasnya berbentuk persegi panjang dengan luas alas 24 cm persegi. Jika lebar persegi panjang 4 cm dan tinggi prisma 10 cm, hitunglah luas permukaan prisma. Nah, untuk penyelesaian kita tulis dulu yang diketahui. Luas alasnya yaitu 24 cm persegi, lebarnya 4 cm, tinggi prismanya 10 cm. Nah, di sini memang tidak kita gambar karena prisma dengan alas persegi panjang berarti gambarnya adalah balok, dan persegi panjang sudah cukup familiar buat kalian. Tadi diketahui luas alasnya yaitu 24 cm persegi, kemudian lebarnya 4 cm. Padahal kita perlu unsur luas alas, sudah ada, kemudian perlu unsur keliling. Keliling dari alasnya persegi panjang 2 dikali P tambah L. Lebar sudah tahu, panjang belum tahu, maka kita cari dulu panjang persegi panjangnya. Luas persegi panjang itu panjang dikali lebar, maka jika mencari panjang akan sama dengan luas dibagi lebar. Luasnya 24, kita bagi dengan 4, yaitu 6 cm ini panjangnya. Baru setelah itu keliling alas bisa dicari, 2 dikali P tambah L. 2 dikali 6 ditambah 4. Selesaikan dulu yang di dalam kurung. 6 ditambah 4 adalah 10. 2 dikali 10 yaitu 20. Luas alas dan keliling alas sudah tahu, baru kita cari luas permukaan prisma. Luas permukaan prisma tadi rumusnya adalah 2 dikali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. 2 dikali luas alasnya 24 ditambah keliling alasnya 20 dikali tinggi prismanya yaitu 10. 2 dikali 24 48, 20 dikali 10 adalah 200, 48 ditambah 200 yaitu 248. Jadi luas permukaan prisma tersebut adalah 248 cm persegi. Nah, kalau tadi segitiga maka kita pakai luas segitiga. Kalau ini persegi panjang alasnya, berarti luas alasnya panjang kali lebar, atau ini sudah diketahui. Keliling alasnya menyesuaikan bentuknya, karena persegi panjang berarti 2 dikali P tambah L. Nah, demikian anak-anak. Yang perlu diingat adalah luas permukaan prisma itu sama dengan 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Untuk luas alas dan keliling alas menyesuaikan pada alas dari prisma tersebut. Nah, semoga bermanfaat. Silakan subscribe untuk mendapatkan info video terbaru lainnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.